Baik teman-teman, sekarang kita akan bahas tentang izin kelas. Siswa berbohong agar tidak mengikuti pelajaran tertentu. Pasti ada latar belakangnya kenapa siswa berbohong supaya tidak mengikuti pelajaran tertentu. Untuk itu kita akan bahasnya satu persatu. Yang pertama, alasan siswa berbohong untuk tidak masuk kelas yaitu takut sama guru. Mungkin saja gurunya itu galak, kejam, menakutkan, dan lain-lain. Itulah alasannya kenapa siswa berbohong. Mungkin saja mereka menganggap seorang guru itu sebagai seorang guru yang killer, sehingga mereka takut untuk masuk kelas dan membuat alasan serta berbohong supaya tidak mengikuti pelajaran. Alasan yang kedua yaitu pelajaran membosankan. Mungkin saja gurunya hanya menerangkan sehingga murid tidak mengerti, atau mungkin hanya mencatat dan mengerjakan soal. Dan pelajaran yang dilakukan terus-menerus dilakukan dengan yang sama, tidak ada kreativitas, sehingga membuat murid merasa bahwa pelajaran yang dibawakan guru bisa membosankan. Alasan yang ketiga, tidak mengerjakan tugas. Ini merupakan alasan yang sering kita alami atau bahkan kita tahu. Kenapa siswa bohong untuk tidak masuk kelas yaitu tidak mengerjakan tugas. Mungkin saja dia lupa, tidak tahu, cuek, malas, atau yang lebih parah lagi untuk teman-temannya. Dan yang terakhir itu, ada urusan lain atau kemungkinan lain yang tidak ingin diceritakan atau diketahui orang lain. Misalnya orang tuanya di rumah tengkar sehingga itu terus dibawa dalam pikirannya. Untuk mengatasi itu, dia berbohong misalnya sakit dan masuk UKS karena dia tidak fokus terhadap pelajaran yang dibawakan oleh guru. Itulah beberapa alasan kenapa siswa berbohong untuk tidak masuk ke kelas. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teori pendukung. Berdasarkan penyebab masalah yang telah dijelaskan oleh teman kami, bahwa penyebab masalah itu kami dasarkan kepada dua teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori yang menitikberatkan kepada satu eksperimen, yaitu perilaku yang dapat diamati yang menjadi fokus utama dan bukan dengan proses mental. Ini menitikberatkan kepada sesuatu hal yang dapat dilihat. Berdasarkan teori ini, jika kita menganalisa, siswa dapat berbohong demi tidak mengikuti pelajaran itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bisa disebabkan karena siswa merasa bosan atas rangsangan yang didapat dari guru karena gurunya ini bermetafora sebagai storyteller. Berdasarkan juga tadi yang dijelaskan oleh saudara Ferdinand, bahwa penyebabnya itu adalah gurunya galak, kejam, dan menakutkan. Ini menjadi sebuah perlakuan yang didapat oleh siswa dari lingkungannya. Kemudian yang kedua juga tadi dijelaskan bahwa guru hanya menerangkan, murid tidak mengerti, atau hanya mencatat dan mengerjakan soal. Bagaimana sikap seorang guru mempengaruhi kompetensi itu dititikberatkan kepada teori behaviorisme sendiri. Kedua adalah teori yang disampaikan oleh Freud mengenai psikoanalisis. Menurut teori ini, bahwa ketika ada faktor atau sebuah keadaan yang memaksakan siswa untuk menghendaki it daripada super ego, maka ego akan mengerjakannya, di mana ini akan menimbulkan kebohongan bagi siswa yang tidak sesuai dengan norma-norma di lingkungannya. Ketika seseorang dalam tekanan, akan muncul sebuah kecemasan dalam diri, dalam bentuk pertahanan diri yang beragam, di mana kepribadian ini dipengaruhi oleh id, ego, dan juga super ego dalam dirinya sendiri. Sehingga bentuk pertahanan diri ini adalah berupa berbohong atau membenarkan sesuatu yang dilakukannya. Berdasarkan kedua teori ini, dapat disimpulkan bahwa ketika siswa berbohong untuk tidak mengikuti pelajaran, ada dua faktor yang terjadi. Yang pertama, faktor eksternal atau yang didukung oleh teori behaviorisme sendiri, yang mengatakan bahwa sebuah pembelajaran siswa didapatkan oleh pengalaman dari lingkungannya. Dan yang kedua, faktor internal atau faktor yang didasarkan dari dalam diri siswa, di mana melibatkan antara id, ego, dan juga super ego. Kita akan bahas mengenai Nats Kolose 1 ayat 23. Dalam Nats ini ditegaskan melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Guru membimbing siswa itu untuk mengembangkan semua bakat, semua potensi, dan kemampuan yang dimilikinya itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan maupun kebanggaan dirinya sendiri. Yesus juga memberikan teladan dalam hidupnya. Yesus beberapa kali mengajar, dan dari situ kita lihat bahwa Yesus ialah guru, atau biasanya disebut rabi. Yesus itu memfasilitasi pengajarannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah, bahkan seringkali itu memberikan jawaban atas respon dari pendengarnya, sehingga pendengarnya itu atau murid-murid Yesus itu dapat terarah. Yang kedua, dalam Nats Galatia 5 ayat 22-23, di sini membahas tentang buah-buah roh, sedangkan dalam 1 Korintus 13 membahas tentang kasih.
Di sini kita bisa lihat seorang guru yang menuntun siswa dalam pengetahuan dan kepekaan untuk melayani Tuhan dan sesama manusia adalah dengan memberikan teladan yang baik. Teladan seperti Kristus itu ada actionnya dalam komitmen kepada Kristus yang memulihkan dan menuntun siswa ke jalan yang benar, sebagai mana Yesus adalah Tuhan yang menyatakan kasih yang memulihkan untuk setiap orang. Di sini, di poin yang ketiga, kita akan membahas bagaimana pandangan Alkitab terhadap kasus tersebut dalam konteks siswa. Natsnya ialah Amsal 6 ayat 6. Di sini ditegaskan kembali bagaimana Amsal menyuruh kita untuk belajar seperti semut. Semut merupakan makhluk hidup yang tidak segambar dan serupa dengan Allah, dan mereka itu rajin untuk melaksanakan pekerjaannya. Manusia sebagai mahkota ciptaannya Tuhan masih memiliki sifat kemalasan tersebut, masih memiliki sifat berbohong untuk tidak masuk kelas. Jadi Alkitab menegaskan kembali dalam kitab Amsal ini supaya kita mempelajari yang tidak malas-malasan, tidak menempatkan sifat kemalasan itu di depan. Selanjutnya, tujuan penyelesaian masalah. Yang pertama, agar anak berjalan dalam jalan yang benar. Di sini, kita sebagai guru punya tanggung jawab untuk mengajarkan yang benar terhadap anak. Jadi ketika kita mendapati anak berbohong, kita punya tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut agar anak tidak berbohong lagi. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tujuan yang kedua adalah agar tercipta kelas sebagai komunitas belajar yang efektif. Artinya, kita sebagai kelas, kita adalah suatu komunitas belajar. Di dalam Roma 12 ayat 4-5, kita juga merupakan satu tubuh di dalam Kristus. Artinya, ketika terjadi masalah di dalam kelas, kita tidak bisa biarkan begitu saja, tetapi kita harus menyelesaikannya agar mendapat jalan keluar. Misalnya, si A berbohong untuk tidak mengikuti pelajaran karena dia tidak menyukai guru pada mata pelajarannya. Nah, sebagai wali kelas atau sebagai teman, kita akan menyelesaikan bersama-sama masalah ini sehingga bisa tercapai suatu jalan keluar yang baik. Misalnya gurunya mengubah metode pembelajarannya atau saling memaafkan antara guru dan murid sehingga pembelajaran kembali efektif. Yang ketiga, agar mendisiplinkan anak. Nah, sebagai guru, kita punya tanggung jawab untuk menegur siswa kita yang melakukan kesalahan. Dalam Amsal 29 ayat 15a, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Sehingga setelah kita menegur siswa kita tersebut, dia akan mendapatkan mindset atau pemahaman baru dari hasil nasihat atau teguran yang kita berikan, dan dia tidak akan mengulanginya lagi. Dalam sekolah-sekolah pada umumnya, telah ditetapkan peraturan tertulis dengan proses yang bertahap-tahap. Pertama, guru ataupun BK akan melihat keterangan absensi semua siswa setiap harinya. Pada Mazmur 119 ayat 176 dikatakan bahwa jika ada domba yang hilang, maka sebagai gembala yang baik, gembala itu akan mencari dan tidak melupakannya begitu saja. Nah, jika ternyata kedapatan ada siswa yang bolos, maka guru berhak untuk memberikan sanksi dan surat peringatan ringan, serta membuat jadwal bimbingan kepada siswa tersebut. Dalam Matius 28 ayat 20, kita sebagai guru dituntut untuk mengajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita juga harus mencari tahu sebab akibat kenapa siswa itu membolos. Mungkin saja dia tidak mampu mengikuti pelajaran atau dia diajak oleh temannya yang lain. Jika hal itu tetap saja tidak memberikan efek jera, maka akan diberikan surat panggilan kepada orang tua untuk mendiskusikan solusi terbaik. Pada Amsal 29 ayat 17 dikatakan, "Didilah anakmu, maka ia akan mendatangkan sukacita kepadamu." Jadi di sini kita sebagai orang tua juga dituntut untuk mendidik anak kita agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya, pembuatan surat pernyataan. Siswa disuruh untuk menulis janji atau komitmen ke depan. Dasarnya Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Selanjutnya, diberi sanksi. Bertujuan agar siswa jerah, dan kita melakukannya dengan kasih. Seperti yang dijelaskan di teori behaviorisme Skinner, bahwa hukuman dapat membuat anak jerah. Dasarnya Kolose 3 ayat 14-15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Selanjutnya, melakukan pengawasan. Guru mengawasi dan lebih memperhatikan murid, tentunya dengan kasih. Dasarnya Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.